Kira-kira yang rem itu ban yang sebelah mana? Yang paling cepet botak yang mana? Iya, yang tadi aja udah tuntas. Ini lagi nambah masalah nih. Ini kenapa ya? Suruh mikir lagi. Kenapa? Enggak gigit tangan kita, dia enggak gigit muka kita, tapi dia gigit pantat kita. Ya, berarti pantatnya manis dong. Manis, pantatnya manis. Guys, ini kita ketemu di konten bebas, di mana ini setnya bebas, mau bentuknya kayak gimana, mau di mana aja, terus juga tukang mau ngapain aja bebas. Ya bebas. Karena kita kan kebetulan ini tembok Berlin ya, sebelah konflik nih. Ya kita nggak bisa ngelarang dong, namanya orang lagi kerja, kita juga lagi nyari nafkah. Disuruh sama masnya ngomong yang keras. Ini tadi udah keras, saya udah keras. Jadi di konten bebas ini kebetulan sudah ada Kino sama Nikta Gina, yang kebetulan Nikta emang dia terlalu akrab sama sopir, jadi ya mau nggak mau kan gue juga suaminya nggak berhalangan hadir nih, jadi diwakilin. Ini suami saya. Oh, suami saya. Besok saya nggak dikirimin uang bulanan. Wah, nggak dikirimin uang bulanan. Mohon maaf ibu, tinggal di dusun apa gimana? Kan ditransfer. Oh, masih pakai pos. Iya. Nah, Nikta sama Kinos, ini di bebas ini, gua ada 13 kartu nih. Ya. Kenapa 13 gue tanya? 13 itu tanggal lahir bini gue. Oh, jadi menurut gue itu aman ya? Iya betul sekali. Enggak, kalau gitu kenapa nggak Bu Ayu aja di sini nanya-nanya sama saya? Oh enggak, budgetnya mahal. Kalau gua kan gratis. Iya. Kalau gua kan jatuhnya berusaha menghidupi usaha. Iya. Kalau bini gua kan beda. Iya, benar. Berusaha melorotin suami terus gitu. Ya semua istri kan begitu. Sama. Untuk terjaga keseimbangan. Tuh kan, gitu loh, selalu ya kan? ketika ada yang diserang wanita pasti wanita yang lain membela. Pasti. Tapi kalau laki-laki belum tentu ya. Belum tentu, bener. Ada 13 kartu di sini. Ya. Kita sweet dulu. Yang menang akan ngambil kartu duluan dan dia akan bertanya ke. Oke. Yang Gua dimaksud. Lu satu tim. Oke. Ya. Oke. Dan ada dari 13 nomor ini ada bukan satu nomor, ada satu kartu yang isinya itu tantangan atau dare. Oh. Ya. Kaget nggak? Don. Aku yang kaget barusan. Oke. Ya. Siap. Sweet dulu. Sweet Jepang apa Indonesia? Bebas. Ayo. Sweet bertiga ya? Ya enggak, dua aja. Kan satu tim, kita Ya, satu tim. wakilin. Oke. Kita sweet Jepang deh. Oke. Jepang. Ya. Menang. Ya. Nanti gua pulang. gimana Enggak sih? dong. Oke. Soal pertama, kartu pertama untuk kalian berdua. Oke. Mengapa mematikan lilin harus ditiup? Oh, pertanyaannya Kirain mau nanya tentang kita ya. iya. Ngapain nggak penting? Nggak ada yang mau tahu netizen tentang kehidupan kalian. Iya juga sih. Iya. Iya. Udah terlalu banyak talk show yang membahas Iya, kehidupan. Ini bukan acara rumpi dong. Bukan rumpi. Feni Rose, bukan. Iya, Bukan, ini bukan rumpi, ini pagi-pagi ambiar. Ya. Aku jadi nazar ya. Iya. Ini Kinasa lagi ngomong gitu tuh lagi mikir sebenarnya lagi ngomong apa aja. Dipanjang-panjangin. Iya. Dipanjang-panjangin. Kenapa? Mengapa mematikan lilin harus ditiup? Karena sedang tidak ada kipas angin. Karena kalau dikulum bibir. Ya kan nggak mungkin juga ya lilin terus juga dikulum kan nggak mungkin. Iya. Kenapa harus ditiup sih? Ya biasanya kan lilin itu dibutuhkan pas lagi mati lampu. Betul. Jadi nggak ada listrik. Betul. Kipas anginnya mati harus tiup. Logikanya begitu. Kan nggak ada urusan sama kipas angin nih. Karena ini ada lilin. Kenapa matinya harus ditiup gitu? Kenapa nggak dijilat? Karena kalau disembur dukun. Iya juga sih ya. Iya juga ya, bener juga ya. Tiup ya. Terus saya kalau gitu-gitu nggak punya pikiran sih. Iya. Bukannya Anda kalau soal-soal kayak gini justru lebih paham ya? Wah, bukan lagi. Iya kan, karena kan kalau pengetahuan umum tentang motivasi hidup kan
jauh lah ya. Iya, Kalau agak soal-soal jauh. kayak gini seharusnya lebih paham dong. Saya dari lahir udah tahu pokoknya kalau ada lilin tiup aja. Iya, tiup aja benar. Nggak ada usaha sama sekali. Berarti nggak ada jawaban. Karena ada yang ulang tahun kali, Pak. Karena kalau ditoel cewek. Udah pelecehan. Lilin ditoel. Lilin itu. Nanti gue ngadu loh ke Kak Seto. Bakar dong. Kok Kak Seto? Kalau salah ya Iya. Komisi Perlindungan Anak Iya. ya kemana dong? Ke Komnas Wanita ya. Nah, gitu, Iya. perlindungan kenapa? wanita. Emang kenapa? Ya gue juga nggak tahu, makanya gue tanya. Lah, jadi Bapak nggak punya sebenarnya jawabannya? Nggak ada jawabannya. Nggak ada jawabannya, nih soal doang lo tuh. Nggak ada jawabannya. Ini masalah-masalah hidup yang kita bahas bersama sebenarnya. Kenapa lilin ditiup? Nyesel kan lu dateng. Sorry ya, yang ngajakin collab siapa? Bukan Saya, gua. iya, saya Ya udah, sih. lu harus terima. Aduh, Mas, pelik banget. Ya. ini tuh hari Sabtu loh. Aku sudah mengiyakan untuk datang ke sini. Padahal ini harusnya jadwal anak-anak aku main ke playground. Emang yang namanya penyesalan itu emang datang terakhir ya. Iya benar. Jadi Aduh. kita biarkan masalah ini berlalu begitu Oh, saja. terserah. Oke, Berarti kalau kan gitu- nggak ada jawaban. Berarti Pak kalian Weni nggak juga tahu. boleh berargumen dong? Boleh, Kenapa makanya. menurut Pak Weni kenapa? Ya kalian dulu dong. Gua gimana mau berargumen, kalian aja nggak memberikan jawaban. Kenapa ya harus ditiup? Kalau Karena kalau ditonjok bonyok. Iya juga sih, malah bonyok ya. Jatuhnya nggak putih malah biru ya. Iya iya. Ya nggak apa-apa ya udah kalau itu jawaban lu, menurut lu ya nggak apa-apa. Aku yakin Ya sih udah, tidak oke. jawaban Udah. aku. Sekarang case close gitu Pak ya? case close. Iya. Kalau kalian udah nggak ada jawaban lagi ya udah, gue Ini juga berarti boleh ambil lagi. boleh. Boleh, Lu sekarang gantian tanya ke gua. Boleh. Siapa sih bikin pertanyaan ini? Kenapa kalau ada lebah mendekat harus ngomong pahit-pahit? Pahit. Yang tadi aja udah tuntas. Ini lagi nambah masalah nih. Jadi kenapa ya? Suruh mikir lagi. Kenapa kalau ada lebah teriak pahit? Kalau begitu ada lebah teriak manis, lebahnya langsung ke rumah sakit. Ngabarin dokter kalau orang itu diabetes. Ya. Bisa jadi dong. Bisa jadi dong. Gua nggak tahu. Iya. Gua juga nggak paham orang Indonesia kenapa lebah pahit-pahit. Oh, logikanya aja. Apa? Kan lebah itu kan penghasil madu. Iya. Dia biasa ada di tempat yang manis. Jadi ketika kalau kita kita nggak mau dihinggapi ya kita teriaknya pahit. Supaya dia nggak Masuk mampir ke kita. akal. Nggak mampir ke kita, dia nggak gigit tangan kita, dia nggak gigit muka kita, tapi dia gigit pantat kita. Ya, berarti pantatnya manis dong. Pantatnya manis, masih mulus pantatnya. Iya, Kan kita iya. nggak tahu, mungkin tangan kita burik, tangan kita Iya, hitam, iya, tapi iya. pantat kita putih kan kita nggak pernah tahu Iya, gitu. iya, iya, Kan iya. yang Pahit. yang dilihat kan muka biasanya, makanya dibilang pahit. Logika gue sih gitu aja. Iya juga sih. Next. Kalau logika aku, kalau bilangnya panas, nanti lebahnya, Arman Maulana. Iya bener. Lagu, Bener juga. lagu. Lagu. Ada. Ya. Ya gitu Pak. Dan begitu. Panas. Lebahnya bau kecerekan. Next. Aduh. Kenapa Bika Ambon? Asalnya dari Medan, gue Ya. sopet nih. Iya bener. Kenapa Bika Ambon malah kue khas Medan? Karena dulu, Si paham. Ini serius. Si paham. karena dulu itu ada orang Medan, tapi kena program transmigrasi. Oh, si orangnya ini bisa bikin kue. Bisa bikin kue, Ya. gitu. Terus abis itu dia kasih nama kuenya Bika, gitu. Tapi karena dia tinggal di Ambon, Bika Ambon. Oh, dia asal orang Ambon. Medan. Asal orang Asal Medan. orang Medan, terus transmigrasi pindah ke Ambon. Aing mah stres Stres Asalnya jadi Bika Ambon. Iya. Aneh bikin orang Medan sebenarnya, tapi dia salah domisili aja, dia tinggalnya di Ambon. Oh. Tapi makanan khas Medan. Nah, terus dia pulang lagi ke pada waktu itu Medan Iya. kan belum ada kue-kuean. Oh. Kebetulan dia adalah orang pertama. Iya. Oke. Tensi naik nih kalau begini ya. Next. Ya ampun. Ya udah kalau lo mentok ya udah. Gak usah dipaksain. Oh, Gue nggak juga usah kalau mentok mah gak mau dipaksain ya? maksain lah. Oke. Kok kalau angkat telepon harus nyebut halo? Kenapa nggak yang lain? Iya ya. Hai,
Hai bisa ya. Tapi kayaknya seringnya halo. Kenapa nyebutin halo? Karena kalau nyebutin Excel kan kegedean. Beda provider dong. Beda provider. Beda provider. Kalau nyebutin simpati juga belum tentu kita kenal sama orang itu. Ngapain juga kita bersimpati? Iya juga sih, Iya bener kan? sih. Kalaupun kita nyebutin mentari, kalau kita nelponnya malam, Iya, nggak dapet. Mentari, kan malam nggak Iya, dapet. bisa. Iya, iya, Bener gitu. juga sih. Karena kalau mungkin Iya. pertama kali tercipta telepon itu di Bandung. Oh gitu? That's why ada lagu. Halo. Halo. Bandung. Kok bisa gitu ya? Pertama ada. Pertama diciptakan telepon itu di Bandung. Pertanyaan gue bukan kok bisa gitu ya? Apa? Kok bisa jodoh ya kan? Orang di mana-mana yang namanya pasangan tuh melengkapi ya. Yang satu kurang pinter, yang satunya pinter. Kok ini dua-duanya kurang gitu? Kan Bapak bisa lihat dari gimana kita bikin graffiti. Iya benar kan Bang? Iya benar. Pas. Kalian berarti nggak ada kebisaan ya. Nggak Tapi ada. halo. Makanya kita iya, Halo. Mungkin kalau menurut gua itu adaptasi dari kebiasaan luar negeri. Karena- Hello. Oh, Iya dong. orang luar negeri Bisa, hello bisa, ya. bisa. Tapi ada orang luar negeri ya, hola. Gitu Ada. Ada Tapi kan juga. TV kita zaman dulu yang disiarin kan bahasa Inggris, bukan bahasa. Hola tuh berarti bahasa apa tuh? Spanyol. Bahasa apa itu? Hola Spanyol Hola, kalau ya, nggak salah. Spanyol, iya. Nah kalau Ramlan bahasa sini. Hola. Iya. Ramlan. Ya udah gitu. Iya. Jadi halo mungkin pertama kali masuk TV dulu atau masuk telepon? Pertama kali masuk TV dulu apa masuk No, telepon? bukan maksudnya ke Indonesia. Kalau saya tahu tuh masuk mesin uap dulu, Pak. James Watt. Iya. Iya. Nah, itu bisa jadi juga tuh Penyebabnya ya. penyebabnya karena yang dilihat dari luar negeri. Itu kan teknologi bukan diciptakan Iya. di Indonesia. Iya, benar. Pencipta telepon adalah Alex bukan saya yang pasti Pak. betul. Telepon Bukan saya. Alexander Graham Bell ya. Harusnya dia pencipta bel. Belum tentu. Bisa aja dia pencipta Graham. Gigi. Iya dong. Bisa jadi, jangan sembarangan. Bisa jadi menurut gua gara-gara itu. Pantesan orang tua dulu zamannya nanti jangan lupa bel-belan ya. Oh iya benar. Bener. Alexander Graham Bell. Bel. Emang telepon Apa Alexander yang Graham Bell? jadi Iya, Iya bener. betul ya. Selanjutnya, Ya. kenapa orang yang lagi nemenin orang pacaran dinamakan nyamuk? Karena kalau dinamakan babi takut haram. Gua pikirannya sama. Gua kok di sini langsung babi ya? Iya. Bener juga sih. Kenapa nyamuk? Iya. Kenapa benar. dibilang nyamuk? ya? Iya, karena ini logikanya aja biasanya nyamuk tuh Ganggu. mengganggu gitu. Oke. Diundang enggak, diajak enggak gitu. Heeh. Tiba-tiba datang aja Dateng. nongol gitu. Terus kayak gangguin kita. Iya, gitu berseliweran di mana-mana gitu tiba-tiba. Muter ke sini, muter ke sini. Tiba-tiba ada dia Ada. gitu. Ya, tahu-tahu datang sendiri, pulang sendiri gitu. Jelangkung macam ya. Iya, kayak jelangkung beda. juga sih. Ya mungkin kalau dibilang nyamuk karena sebenarnya misalkan nih gua jatuhnya nyamuk ya. Karena gua pasangan. Iya kan lu pasangan. Iya. Gua nyamuk. Kenapa? Nyari muka. Ya Allah, nyari muka. Nyari muka ke Kinos gitu. Tahu saya carmuk ya. Iya, Bukan kita nyamuk taunya. Kan carmuk kan cari muka. Iya. Oh, nyamuk. Ya udah gua sambung-sambungin aja. biar dapet. Next. Jadi opini ini kita biarkan menurut Enggak persepsi kita itu gue doang. sih setuju dengan Kinos bilang. Apa tuh? Ya kayak nyamuk kan ganggu. Ganggu. Oh ya. iya. Iya, Tapi gitu. kan ada lalat juga, Pak. Dia juga bisa seperti nyamuk. Tapi jarang. Jarang. Biasanya dia di makanan, tempat sampah. Kecuali lu pacarannya berdua di tempat sampah. Nah, gue jadi lalat. Iya. Nah, Iya. bener. Kalau nyamuk kan bisa di mana aja. Iya Atau sih. bisa juga misalnya lu ngobrol jadi nyamuk nih. Lalat gitu. Nah. Karena lu mengitari kita sama masyarakat. Kotoran. Ya makanya kan berarti karena lu pacarannya deket ini, deket tempat sampah. Tapi masuk akal ya maksudnya. Masuk akal. Masuk akal. Kalau menurut gue masuk akal tuh. Iya. Pasti bagus deh kalau posting muka jeleknya Kena ke deh. Instagram. Asik. Kena deh. Dia yang bikin aturan dia kena sendiri ya. Posting muka jeleknya Emang ke terkadang Instagram. begitu tuh ya. Iya gitu. Sekarang nih. Iyalah. Mention gua sama Gina ya. Iya. Ada tuan rumah yang kena batu. Tapi kalau muka jelek udah biasa ya. Iya. Gimana dong?
Pernah ganteng nggak, Pak? Itu yang susah. Maaf ya, buaya bercanda buayu. Buayu ya Allah. Buayu ganteng banget. Udah 1 in a million. Kayaknya pakai topi lebih bagus deh, Pak. Kan katanya jelek. Iya gitu. Nah, Dilakuin beneran. Itu jelek, Pak. emang senyuman Enggak kan, gitu ya, Pak ya? gua biasa kan jatuhnya emang udah jelek. Dijelekin gimana jelek? Saya Kesel banget ya. terima kasih. Dulu. Kirain tadi minus ternyata plus. Kayaknya kalau itu ya. Dan Kinos dan Miss Nikta Gina udah maksa gue tampil ganteng Bapak tapi kalau dibuka gini tapi kayak Andi F. Noya ya. Agno ya. Yang itu. Pelontos dia. Andy. Pelontos sekarang. Sekarang jadi vokalisnya netral. Bagus dong. Oh iya. Bang bagus dong. Bagus kan? Kamper ajaib tuh. Dah. Gua teknik ke lu nih. Ah, elah. Aduh, berarti kita udah bebas nih. Iya, udah nggak ada. Ya kan? Alhamdulillah. Tuh, gue share ya. Iya dong. Oke. Next. Kenapa tuts piano berwarna hitam putih? Karena kalau merah kuning hijau lampu merah, Pak. Iya, agak susah sih ya. Iya. Karena kalau Pas kita lagi mau begini, gini, ada ojek online ngantri, ada bis, ada mobil, nggak enak juga. Bener. Diklaksonin. Ada manusia silver pas kita lagi begini. Iya juga. Robot-robot. Iya sih. Tiba-tiba kita nggak lagi pengen bersihin, ada kemoceng yang Iya, bersihin. enak. Iya. Gitu. Ada jual Masuk tisu, akal juga, bisa sih. bener. Kalau ibu ada nggak? Karena kalau warnanya agak-agak biru keunguan, takut disangka lebam. Mau mencet ya berani. Aduh, sakit kali. Iya bener. Iya kasihan. Kasihan Kalau bener. versi Bapak sendiri gimana? Lah, gue juga nggak tahu sih. Kenapa hitam putih? Oh, enak banget. Enak bisa nggak Lah, sayang? kan gua nanya ke lu. Iya. Kalaupun gua ngasih tambahan ya seikhlasnya gua aja. Kalau menurut gua sih, mungkin zaman dulu belum ada warna. Hitam putih. TV dulu hitam putih. Acara Catur tuh. hitam putih. Iya, benar. Ya kan? Iya. Chaplin hitam putih. Oh iya benar. Jadi waktu aslinya juga kalau lu hidup zaman dulu emang hitam putih tuh dia. Iya. Zebra kali ya. Heeh. Orang-orang zaman dulu hitam putih Iya, beneran. iya. Karena teknologi Teknologinya belum ada. Orang-orangnya ya. Iya, kalau menurut gua ya, warna yang paling simple, yang paling bisa dilihat, jelas, hitam dan putih. Udah. Iya, That's it. betul. Penuh keindahan elegan. Lanjut ya Pak ya. Lanjut. Kenapa ban belakang mobil lebih cepat botak daripada ban depan? Karena ban depan cuma maju doang, yang mikir ban belakang. Biasanya kalau yang mikir cepat botak. Banyak mikirin apa sih Pak kalau batak? Iya. Tiba-tiba jadi simpati. Ada masalah Pak. Iya, curahin aja Pak, lepasin aja. bukan. Bukan saya, maksudnya ban. Kenapa ban belakang? Ngerem tuh ban belakang kalau nggak salah. Kalau mobil, motor, gini. Kita nggak usah ngomongin mobil, ngomongin motor aja logika. Atau bahkan sepeda. Kalau pas main sepeda, kita disarankan untuk ngerem ban belakang. Karena kalau ban depan, kita bisa terjungkal. Sama seperti mobil, yang sering digunakan untuk ngerem adalah ban belakang. Jadi yang sering banyak gesekan tuh ban belakang. Nah, semisal nih Pak, kalau kayak tronton atau truk gandeng, itu kan bannya bisa ada 13 tuh Pak ya? 12. Ya, ada yang di tengah-tengah juga gitu. Nah, kira-kira yang rem itu ban yang sebelah mana? Yang paling cepat botak yang mana? Iya, yang mana tuh Pak? Kalau pertanyaannya gitu, yang paling cepat botak itu saya lagi, Bu. Karena saya harus mikirin, saya harus ingat-ingat kira-kira ini ban yang mana. Kalau menurut gua tetap ban yang paling belakang. Iya ya, Iya dong. berarti yang tengah gunanya buat apa? Cuman pemanis? Iya. Sama buat ngejagain dong. Oh iya juga sih. Karena kan kalau misalkan cuma ujung sama ujung, sementara di sini ada
kaitan, dia pasti akan jatuh. Iya juga. Itu namanya hukum keseimbangan. Asik. Keren, luar Tapi menurut saya biasa. baru kali nih jawaban Bapak ngaco sih. Kok bisa ngaco sih? Itu Masa bener. aku bilang dia benar? Tapi Kan kita yang nanya. Iya juga sih. Ya jadi kalau setahu gue ya gitu, Iya. kenapa ban belakang lebih cepet ban depan lebih cepet botak daripada yang Ban belakang. Belakang. Ya udahlah. Emang ban belakang. Anjing lu dari tadi berarti mikirin ban depan dong. Orang aja orang ban belakang. Kasih kesempatan dia udah dari tadi udah mikirin bahan. Ban depan. Ternyata salah dari awal. Ban belakang. Ban belakang. Ah, Ya elah. Allah. Aduh. Ini perlu bantuan ya. Sekarang kenapa mie goreng mie-nya harus direbus dulu? Padahal namanya digoreng. Ini mie goreng direbus dulu ya, Mas? Iya. Iya dong, minum lagi nih. Emang direbus dulu kan? Mohon maaf, Bapak jangan gitu Pak, Iya. jangan sarkas. Iya. Istri saya nggak bisa masak. Gitu. Rebus air aja kadang-kadang gosong Pak. Aduh, ya. Kayaknya ada airnya kemana nih? Udah nguap. Anjir, masak air aja gak gosong gimana ceritanya? Karena tidak ada yang namanya instan Pak. Gitu. Bahkan mie instan aja itu butuh proses. Betul. Namanya mie proses dong. Bukan mie. Bener. Nggak masuk di akal, bener. Kenapa mie goreng harus direbus dulu? Kenapa? Udah jelas mie goreng. Kalau mie direbus ya udah, memang kodratnya. Kenapa mie goreng itu harus direbus dulu? Ya. Karena aku sih belum dapat jawabannya. Mie. Nggak mikir lagi. Tapi kosong. Nggak ketemu gitu. Nggak dapet tuh sama sekali gitu lah. Karena kalau ya Karena kalau di presto terlalu lembek kali Pak. yang bukan kalau digoreng mie goreng. Iya, ya, kenapa nggak digoreng gitu? Pertanyaan gue. Pakai langsung minyak gitu, minyak goreng. Gitu. Yes. Kenapa ya? Kenapa harus direbus dulu, cuma dikasih bumbu? Atau jangan-jangan sebenarnya kenapa dibilang mie goreng? Cuma bumbunya. Bumbu goreng. Bumbu goreng, ada bawang goreng. Iya gak sih? Ada nasi goreng. Kita lagi ngomongin mie rebus nih. Iya. Kenapa mie rebus kenapa mie goreng direbus? Karena kalau diremes mie. Oke. Nah, Karena kalau diremes apa? bukan. Lebih tertarik ke arah yang tadi. Tadi Kayaknya itu. jawaban Bapak tadi Itu sih menurut gua. karena rasa sebenarnya. Bukan proses pembuatan. Nah, sekarang saya balikin tanya Pak. Kalau Bapak udah tahu jawabannya, kenapa Bapak nanya sama saya? Kalau Bapak udah tahu jawabannya, kenapa Bapak nanya sama saya? Kan? Salah kan? Ini kayak aku nggak ikut campur. Kan? Ibu bukan nggak ikut campur, ibu nggak punya pendirian. Bukan nggak punya pendirian, Pak. Nggak punya pikiran. Sama kayak bapak. Kita biarkan mie rebus menjadi mie rebus dan mie Betul. goreng menjadi mie Tapi goreng. menurut gua kenapa dinamakan mie goreng? Karena bumbunya. Ya masuk akal sih. Make sense sih. Awal mula gue yakin pertama kali dibuat itu mie rebus dulu, baru mie goreng. Nih kita nih adu-adu nih sama suara tukang nih. Mie rebus dulu, baru setelah itu keluar mie goreng. Sebagai faktor pembeda kali ya. Faktor pembeda dari bumbunya. Iya, bisa sih. Tapi kalau dipikir-pikir, bumbu mie goreng sama mie rebus sama, Pak. Iya. Sama gak sih? Sama-sama. Sama. Ada minyaknya. Bumbunya ada yang ada dua tuh. Yang bumbunya silver. Bedanya cabai. Yang satu cabai bubuk. Ini perlu Apa mau dibahas nggak kita sih? biarkan aja Udah, mereka biarkan. dengan keresahannya Iya, ya? udah ya. Ya udahlah. Ini kayaknya pertanyaan yang selalu timbul, tapi kita nggak tahu jawabannya deh. Sri Mulat berarti ya. Iya, bukan Timbul. itu Pak Timbul. Kenapa telur asin dicap pada cangkangnya? Kenapa telur Itu asin? untuk membedakan dengan telur biasa menurut gua. Enggak, cukup dengan warnanya kan. Warnanya udah kelihatan. iya, satu biru, satu coklat.
telur kenapa coklat? Lah, kok telur ayam warnanya coklat? Iya. Iya, atau telur semur warnanya coklat. Telur apa lagi telur coklat? dipindang juga macem juga warnanya Iya, coklat. coklat. Iya. Bapak kan ibu kemana emang mikirin telur coklat? Nggak tahu, otak gue kenapa gitu. Iya, aku suka makan telur. Semua karena suka. itu kan mengandung protein. Bagus. Memang telur itu mengandung protein. Betul banget. Apalagi kalau ditelan langsung itu proteinnya bagus. Iya. Makanya bagus juga buat kulit. Bagus buat kulit. Bagus buat kulit. Istri saya udah pernah nyobain juga. Eksperimen katanya bagus. Ya saya masak ibu-ibu kan. Betul. Jadi Makanya ibu-ibu suka banget nyari telur kan? nyari telur. Aku aja ya gak bisa masak, tapi telur aku bisa. Tiba-tiba. Aduh. Dan lalu tidak terjawab perkara itu. Enggak, kalau menurut gua Iya. kan telur asin udah beda sebenarnya dari warnanya. Nah, kenapa dikasih cap? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin logika, telur biasa, mau siapapun yang masak pasti rasanya sama. Betul nggak? Ini kita Iya. ngomongin telur ayam biasa ya. Iya. Itu pasti rasanya sama. Gua yang rebus, lu yang rebus, pasti rasanya sama. Karena nggak dikasih bumbu. Iya. Nah, ini kalau itu namanya apa sih? Telur apa sih? Telur bebek ya? Pindang. Telur bebek. Telur bebek. asin. Telur asin. Telur asin telur bebek ya? Iya. Iya. Rasanya nggak asin gitu dong. Aslinya enggak? Nah, kenapa dicap? Artinya gua nih bikin telur bebek dengan bumbu seperti ini, rasanya pasti akan beda dengan buatan lo. Makanya gua harus kasih stempel. Stempel itu kan sebenarnya stempel apa namanya? derajat Pabrikan. keasinan. Bukan. Pabrikan, mereknya. kenapa derajat? Ya kan maksudnya yang ini tuh bikin asinnya seberapa banyak. Nggak perlu detail, orang nggak perlu tahu itu. Nggak perlu tahu gitu. Nggak lu sekalian nih telur bebek lu taruh sedotan di sini. Sedotan plastik. Kalau menurut gua sih itu pabrikan. Karena pabrik ini beda hasil. Ya. Rasanya pasti beda. Telur asin Atau pasti untuk beda. membedakan maksudnya gue adalah telur asin dari kota mana? Yes. Nah, gitu misalnya. Bisa jadi Ya, menurut mungkin. gua Bapak gitu. tumben pinter. Nah, Cuman satu nih jawaban yang bener nih. Ya, makasih ya. Iya. Nggak ketemu jawaban kayak tadi ya. Tapi make sense itu. Iya, Itu udah kalau paling make menurut sense aku sih bisa. Itu make sense. Karena kalau di pikiran aku tadinya aku pikir kenapa dicap karena supaya dia mudah untuk melamar ke sekolah-sekolah kan legalisir. Bisa masuk SMP, masuk SD apa gitu. Wah, gila malah Keren ya, keren ya. Atau enggak dia masuk ke depan bisa main semua ya. Bisa jadi. Yang terusan ya, Pak. Yang terusan apa yang setengah hari gitu ya. Terusan, bener. Iya, bener. Make sense menurut gua. Tapi kalau Udah bisa sih capek deh, Pak. masih ada dua. Kenapa di keyboard komputer kalau udah selesai harus pencet enter? Emang iya ya? Gimana kalau Kalau di Kenapa keyboard- di keyboard komputer kalau udah selesai harus pencet enter? Kenapa di keyboard komputer kalau udah ini selesai, udah selesai harus pencet enter? Kenapa? Karena nggak ada tombol exit. Enggak juga. Ada. Emang ada ya? Ada. escape adanya, Pak? Ya, oke itu. Oh iya, salah escape. Kok exit sih? Escape. Ayo, kenapa? Kalau kita udah selesai ngetik sesuatu biasanya memang kita ketik enter. Karena Iya sih. kalau kita ketiknya entar kan makin lama tuh. Sama entar beda, Pak. Artinya beda. Nah ya kan Sal, makanya gua bilang Artinya kalau- beda. Kenapa harus ketiknya enter? Udah selesai. Kalau enggak Kalau kan entar kan makin iya numpuk lagi, ya, makin betul banyak juga lagi sih. gitu. Iya, karena harus pencet enter. Kalau pencetnya antar, jauh lagi. Iya benar. Jauh lagi. Kesel banget gue. Dipaksa mikir jawabannya belum tentu bener, kesel. Aduh, bener. Make sense. Nah, lu gantian. Kita ya, oke. Apa benar orang botak selalu bahagia karena tidak memiliki beban di kepala? Emang iya, Pak? Pertanyaannya bisa mahal. Oh iya, Pak. Enggak, sebenarnya maaf ya guys. Sebenarnya pertanyaannya biasa. Cuma intonasi dia nih bikin gua sakit hati sebenarnya. Intonasinya apa benar? Pala botak. Penekanan lu. Tiba-tiba pertanyaan ini relate. Iya bener. Kecuali kalau mungkin
di antara kita tidak Iya. ada yang sama Iya, begini. Ya, mungkin benar. kita menjadikan ini Iya. sesuatu yang lewat Iya, saja. biasa Sebaliknya aja. pertanyaan ini lu yang nanya ke kita ya, kita nggak tahu karena Nggak kita tahu, nggak botak. betul Iya, benar. juga. Nah sekarang berarti bener relate karena bapak. Betul, saya botak. Saya nggak bilang, Iya. saya nggak bilang. Saya juga ngemarah sama ibu sama bapak, Iya. saya juga nggak nganjing-nganjingin Iya, kalian. iya. Saya kesel sama yang nulis soal ini sih sebenarnya. Anjing lo, Ji. Menurut gua, ya. Emang iya? Iyalah. Kan cuma rambut gitu doang, Pak. Masa sih efek itu, Pak? Sengefek itu, kalau menurut gua. Kalau punya rambut, harus pakai wax. Harus sampoan. Harus ke barber, misalkan ke salon. Ntar ada gaya baru, lu ikutin. Ada lagi tren baru, lu ikutin. Iya, Ya kan? iya, iya, Dicet, rusak, ini, itu, segala macem. Kalau botak kan enggak. Sama aja kayak sebagian beban hidup tuh hilang. Benar. Gimana? Gimana? Kayaknya udah buka puasa nih, Pak. Udah ajan maghrib kayaknya nih. Udah ajan maghrib nih. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nah kan, nampain lo. Sabar. Kerulu itu, kerulu. Kerulu nggak mau kalah. Bang, iya kerulu. Jangan bikin malu semua orang. Bangku dijatohin. Lagi ini nih, on cam. Pertanyaan terakhir. Bapak belum. Belum. Iya kalau Kalau udah botak gitu pengen dibotok nggak Pak? Biar makin makin kenceng banget gitu loh. enggak ah. Enggak Kalau ya? gue sih nggak pengen dibotok-botok. Gue pengen dibatok kalau diajar. Tapi iya sih kalau gue ya, for some reason gue pernah ngerasain gondrong, gue pernah ngerasain ya rambut gue panjang. Zaman kuliah gue pernah ngerasain gimbal, gue Iya, pernah gimbal. Tapi ketika gue Gembel belum kan? belum, amit-amit jangan sampai, jangan Iya. sampai. Apalagi gembel ilmu ya, Iya. kayak kalian. Nah, itu menurut Ketawa karena karena menurut gua ketika botak itu bener-bener nggak ada beban sih. Lu pakai topi keringetan, Iya. ada ketombe kemungkinan. Iya. Iya. Jorok jadi penyakit, kepala jadi rusak. Nah kayak gua nih, gua botak enak. Dilalerin paling barusan tuh kan. Iya emang begitu. Iya. Mas, kenapa Mas? Ada yang mati apa gimana Mas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, gelap lampunya gelap. Oh, oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Iya. Kenapa binatang jenis bebek? Nah, ini cocok nih. Karena kami bebek gitu. Bukan, ada yang orang Sunda nggak di sini? Saya. Nah, cocok nih. Kenapa binatang jenis bebek namanya saru kalau kata orang? Saru tuh serupa. Saru semua. Contohnya bebek, itik, entok. Iya ya. yang nggak saru kan cuma angsa gitu ya. Kenapa? Dan itu bukan bebek juga ya? Bukan, bebek. Bebek. Emang sarunya gimana? Coba gua tuh yang tahu. Bebek kenapa saru? Kan bebek nih sarunya sama ya. Itik sama entok sama ya kan? Kenapa nih? Ya biar jelas aja sekalian. Dia kan nanya, dia orang Sunda nanya, ya gue jelasin gitu. Ya kan biar yang nonton juga ngerti. Iya, biar dia dijelasin sekalian. Iya, Iya, kenapa? iya. Ini enggak, kita arahnya bukan ke sana ya. Iya. Justru bertanya nih, kenapa sih? Tapi kan Namanya nyaru logika gitu. dong. Iya, Namanya benar-benar. nyaru, tinggal B Nyaru diganti sama M, selesai. Iya. K diganti Iya. sama L, selesai. G diganti sama T, selesai. Sok silahkan. Iya, karena ketiganya yang dibilang saru itu bisa bikin kita wek gitu. Suara bebek kan gitu, Pak. Oh. Makanya ada lagu Thailand gimana nih, Pak? Ya, gitu. Oh, itu suara bebek Thailand. Pak, saya itu mikirnya udah setengah mati, belum tentu bener lagi. Kalau menurut Bu Gina? Belum ada. Anjrit. Capek, sumpah. Anjrit. Oke, berarti lu nggak ada jawaban yang spesifik ya yang bisa lu dapet ya. Padahal lu orang Sunda. Tapi kalau gue baru iya juga. Kenapa ya? Tiga-tiganya lagi. Tiga-tiganya lagi. Bisa kalau cuma satu oke lah ya. Atau gitu. jangan-jangan Karena bebek itu lahir keluarnya dari mana? oh iya. Iya. Dari mana? Dari mana dia keluar? Dari kan? Sorry. Dari
Dari situsnya bebek Vagina. lain. Iya. Vagina. Vagina sama. Saya. Jadi nama saya kalau begitu. Vagina dong. Iya. Beda Kalau dong. nggak Pak vagina. Oh iya, iya juga ya. Gua aja belum dapat jawabannya kenapa. Atau mungkin emang nggak ngerti juga ya. Tapi karena itu sebenarnya menjadi pertanyaan gua juga gitu. Apakah sebenarnya ketika kita menyebut maaf kata sebenarnya itu kan cuma kata ya. Iya, kenapa dibilang jorok ya? Yang mengkonotasikannya jadi jorok itu kan sebenarnya manusia ya. Padahal itu cuma Iya. kata. Iya. Penis. Ya Iya udah kan? harusnya sih biasa aja ya. Iya, tai misalkan gitu kan biasa aja. Enggak usah lihat saya. Kayaknya nggak usah lihat Iya, sini. iya, sorry. Ya maaf. Bang. Itu jadi pertanyaan sih buat kita. Nah, sebelum kita menutup konten bebas nih, kalau dikasih kebebasan untuk meminta, lu mau minta apa ke Kinos? Kalau dikasih kebebasan, mau minta tas baru, Amis. Sebel banget saya. Cuma dari kemarin. Bapak malah ngomporin tambah nambah. Gua nggak ngomporin. Tangannya cuma begitu. Gua nggak ngomporin. Berarti Nikta minta. Enggak pasti udah kong kali kong nih lagi nih. Enggak, gue sama sekali enggak ada. Enggak ada. Ini gue suddenly aja improvisasi barusan. Kalau dikasih kebebasan untuk meminta apa Magina? Aku cuma mau minta istri satu aja. Meminta istri Satu aja. Soalnya dari kemarin suruh punya dua. sama siapa? Sama Nikta. Aman aku bilang gitu. Oh iya? Ini lebih berpengaruh santai. Enggak, bercanda, Pak. Bercanda. Saya mah satu orangnya setia, Pak. Saya orangnya setia, Pak. Padahal aku Saya orang- cuma minta tas doang loh. Iya loh. Minta tas, tapi yang satu minta istri lagi. Enggak gitu. Kita makan lagi dengan bintang tamu yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Nikta, thank you Kinos.